Rayu, Mas, terima kasih. Lama nggak ketemu nih. Iya, nggih. Yang ini Di Tuban dingin apa panas udaranya? sejuk. Sejuk ya? Tergantung kondisi hati orangnya. Gitu ya. Nggih. Oke, yang ini kan di era sekarang ini banyak terjadi fenomena, terutama orang Jawa modern justru melupakan akar spiritualnya sendiri. Itu seperti apa tanggapannya? Ya. Lepas dari kondisi yang ada secara umum, tapi kelihatannya sekarang itu adat ya, budaya adat dan tradisional itu justru mulai ke permukaan. Dan mereka tidak ada rasa takut. Misalnya teman saya itu orang PU Pusat, Mas Agung Kejawen itu ya, dia itu membuat di pantai selatan itu pura-pura membuat sendiri, jadi mengajak pada orang-orang pantai selatan untuk kembali ke Jawa gitu. Lalu yang kedua, misalnya di Trowulan, di Jember, di Banyuwangi mulai bermunculan seni-seni tradisional itu. Nah, okay. Mulai muncul lagi ya? Mulai muncul lagi ya. Lantas kenapa sosok seperti Kang Deddy Mulyadi yang ada di Jawa Barat sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat itu loh, yang membela akar budaya justru terlihat berjuang sendirian? Itu kok bisa seperti itu? Kenapa ya? Jadi itu membuktikan bahwa yang disampaikan yang tadi itu benar. Di tengah-tengah mayoritas orang yang lupa terhadap leluhur dan bumi yang kita miliki, Mas Deddy muncul sebagai salah satu, malah dianggap aneh ya. Iya. Dianggap aneh, tapi menurut saya sangat istimewa. Sangat istimewa, malah dampak dari Mas Deddy itu orang Jawa Timur podo berteriak-teriak tentang Gubernur Jawa Timur. Bagaimana gitu ya. Membanding-bandingkan gitu. Membanding-bandingkan ya. Dan ibu-ibu kelihatannya mulai bangkit semua. Dan kebetulan bulan April ini saya terkejut ya. Pada waktu itu ada pameran keris di UB, di Universitas Brawijaya. Okay. Terus saya tidak ikut pameran, meskipun saya diundang ke situ karena saya penggemar keris kan. Tapi saya itu kan orang Jawa. Saya hitung hari ini Pon Wage Kliwonnya itu warnanya merah. Nggak boleh kita itu sampai bursa keris, nggak boleh, itu etika Jawa ya. Okay. Terus saya mendatangi Sarasehan. Ternyata di situ ada satu kejutan baru bahwa 19 April adalah Hari Humor Internasional. Jadi besok rencana saya kalau punya rezeki pelawak-pelawak saya kumpulkan ya, karena mereka itu membuat gembiranya orang ya. Berarti rencananya semua pelawak di Nusantara ini mau dikumpulkan? Ya, mudah-mudahan ada waktu, dan kalau rezeki itu mesti kita tergantung usaha kita ya. Apakah negeri kita ini sudah lupa jati dirinya sampai orang seperti Kang Deddy harus berdiri sendiri menjaga warisan leluhur? Lupanya itu sudah sejak tahun 1974 kurang lebih ya. Ketika itu Pancasila itu sudah dirubah pada waktu Orba itu ya. Semula itu simpel sekali, Pancasila itu hanya 5K. Ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial, titik. Nah, lalu pada waktu Orba itu ada peristiwa 65. Lah ini utang sejarah, dan bangsa kita nanti, Mas Deddy kalau nanti menjadi RI 1 misalnya ya, harus berani membayar utang sejarah. Kalau enggak, tetap bukan orang yang kita tunggu. Ada kemungkinan enggak Kang Deddy jadi RI 1 ya? Akhir-akhir ini dari Keraton Jogja saya itu sering dikomunikasi terus, malah hari ini perjalanan menuju ke Padepokan, mau konsultasi masalah bagaimana kalau Kang Deddy itu kita surung ya untuk menggantikan apa yang ada ini. Mungkin bahasa umumnya itu masih baik di antara yang terjelek itu. Ya toh? Intinya ke sana intinya itu. Nah, kita ini sebagai yang warga Jawa Timur, harapan Eyang ini melihat fenomena Kang Deddy Mulyadi ya, seperti yang kita bicarakan tadi. Harapan Eyang sebagai warga Jawa Timur, apa nih yang harus dilakukan pemerintahan atau gubernur Jawa Timur ini?
Ya seharusnya tuh segera gayung bersambut ya. Jadi anulah nggak usah malu-malu lah ya. Kalau ada yang baik buat apa sih malu untuk ditiru ya, ditiru. Dan wajib ditiru ya yang. Ya wajib ditiru, iya toh. Semua hidup tuh niru. Jangankan kok kepada manusia. Manusia pertama kali hidup tuh yang ditiru apa? Perilakunya binatang. Waktu itu kan belum ada sekolahan, belum ada pondok pesantren, belum ada universitas, belum ada sekolahan. Orang hidup tuh yang ditiru oleh yaitu binatang. Itu sudah tertera di dalam perisai Garuda Pancasila. Itu saja, mulai dari presiden sampai RT itu loh, semua di kantor ada itu. Tapi saya yakin mereka tidak tahu semua. Oke. Kalau tahu itu gampang. Merintah bangsa Indonesia itu gampang, nggak usah diuber-uber gini. Loh, apa ada bumi yang wit godong kates tumbuh sendiri, pisang tumbuh sendiri pinggir-pinggir jalan. Kalau nggak surga nyata di dunia ini ya. Oke. Iya, jadi nggak diopeni ekonominya wis parek. Cuma permasalahannya bagaimana yang saya katakan tadi itu jiwanya tuh ayem, tentrem, damai itu. Jadi kebahagiaan tuh belum tentu kalau pegang duit ya. Nah, itu. Melihat fenomena pemimpin ya, pemimpin kayak Kang Deddy Mulyadi ini, saya pribadi sebagai warga Jatim itu iri Eyang. Kira-kira pesan-pesan dari Eyang Jati buat gubernur, saya sebut nama aja, Kofifa, itu apa ya? Pesan saya ya jangan promosi durian aja lah ya. Tadi ada ibu-ibu yang marah. Ini saya dirukun ibu-ibu di viral ya. Bu Kofifa, saya itu warga Jawa Timur asli. Jangan dipameri tanda, katanya setiap 2 hari sekali dapat tanda penghargaan nasional dan internasional. Kita nggak butuh makan tanda penghargaan gitu lah ya. Terus itu artinya kan rakyat kecil sudah seperti itu. Itulah Jawa Timur hebatnya. Jawa Timur tuh nggak ada yang dur, nggak ada yang pede. Lah kenapa kok hari ini saya berpakaian seperti ini? Karena umur saya sudah 80 ya. Saya ingat pada waktu 2008 diangkat sebagai Praba Raja Jagat Jawa. Sebagai Raja Jawa yang memimpin, mengkoordinir raja-raja seluruh Indonesia. Oleh karena itu akhir-akhir ini saya komunikasi terus dengan kerajaan-kerajaan, dan hari ini dari dalam Ngayuk Jogarta, Dr. Sriono, dosen Gama juga sedang berjalan dengan Dr. Edi dan Insinyur Edi dan Dr. Sofyan. Rencana saya apa? Rencana saya ini Republik Pancasila, Republik Indonesia yang dipimpin Mas Prabowo, saya panggil Mas saja. Dulu saya sering gini, ini Republik Pancasila. Ini yang ngaran Mbak Astrid itu. Re itu kembali, publik itu rakyat. Kembali ke rakyat. Nanti siapa yang merdeka harus rakyat. Tugas pimpinan nasional itu adalah hanya mengkoordinir ya. Jadi makanya cita-cita saya kembali ke kerajaan itu mutlak sekali. Baru nanti kalau sudah kembali ke kerajaan, itu nanti rakyat itu ayem, tentrem. Coba negara-negara yang kuat, Belanda, Jepang, Inggris, ya. Belanda semua, kerajaan semua. Oke. Kita balik lagi ke gubernur. Gubernur. Untuk Eyang pribadi, sejauh ini Kofifa itu sudah mewakili masyarakat Jawa Timur apa belum ya? Karena kemarin ada kasus ya, kayak di PT Shell itu, penahanan ijazah, dan nyatanya sampai sekarang kan belum ada tindakan. Terus apalagi sekarang Kofifa gembar-gembor mau memperbarui ijazah yang ditahan, mau diganti dengan yang baru. Itu kira-kira langkah yang benar atau malah seolah-olah itu ada backup bagi pengusaha-pengusaha di Surabaya itu loh? Kalau sebagai gubernur jelas iya sebagai gubernur. Adapun sebagai gubernur kelihatannya tidak melaksanakan visi dan misi sebagaimana dulu niat berangkat dan janji-janjinya, kelihatannya di sana kelihatannya ya. Untuk itu saya sebagai masyarakat Jawa Timur, dan kemarin beberapa hari yang lalu tuh sudah saya didatangi depoan saya, kerombongannya Pak di Bupati Malang tuh, siapa namanya Pak Bupati Malang tuh? Pak Sanusi ya.
itu Mbak Jati punya rencana apa, Mas? Jawa Timur itu pegang peranan tentang Indonesia. Dan kita kembali ke awal, Singosari dulu menghasilkan negara yang namanya Majapahit. Dan Majapahit kuat karena otak dan rasionya sudah digembleng sedemikian rupa dengan visi dan misi yang jelas, yaitu di penataran. Oleh karena itu segitiga bermudanya adalah Singosari, Trowulan, Blitar. Itu adalah segitiga bermuda yang harus kita terus pererat. Penataran itu kan ditatar, digembleng, di penataran ya, penataran gitulah. Kembali ke masalah manusia di negeri ini dan penguasa di negeri ini. Kalau melanggar sumpah jabatan atau menipu jabatan gitu aja, menipu ijazah misalnya ya, itu menurut saya yang lebih jahat dari itu ada apa? Semua melanggar hukum Tuhan.